pengambil kebijakan, para politikus harus berhenti mengkampanyekan bahwa saya bisa membantu, saya akan bangun sekolah negeri supaya dapat gratis. Stop pembodohan publik. Sangat. Jadi membohongilah. Jangan sekali-sekali lagi, khusus untuk Bali, membangun sekolah negeri yang milik pemerintah. Bangunlah sekolah yang punya kualitas, yang unggul gitu. Seperti Bali Mandara, saya contohkan, yang sudah ditutup ya. Kalau kita perhatikan PBDB ini kan sudah berlangsung tahunan ya, hampir 10 tahun lah katakan. 6 tahun, 5 tahun, mungkin lebih dari 6 tahun karena Pak Muhadjir itu ya. Sistem zonasi ini awalnya swasta merasakan cukup baik. Jadi ada pemerataan di situ. Tetapi kemudian dari tahun ke tahun PBDB ini justru menimbulkan masalah yang luar biasa. Satu masalah tentang bahwa anak didik itu menggampangkan pasti dapat sekolah, sehingga dia tidak punya rasa bersaing untuk mendapatkan sekolah. Saya nggak perlu belajar, kan rumah saya sudah dekat sekolah negeri, jadi nggak perlu belajar, pasti akan dapat sekolah gitu. Ini akan menurunkan niat belajar anak-anak, kualitas pasti akan menurun. Kemudian evaluasi berikutnya adalah seringkali kemudian PBDB ini ditumpangi oleh muatan-muatan politik. Ada kepentingan-kepentingan politik di situ yang saya perhatikan, dan nyata sebetulnya. Nah, ini harus dievaluasi sehingga tujuan akhirnya kan bagaimana SDM Bali itu atau secara nasional SDM Indonesia ini unggul. Katanya ada apa? Kita harus meraih kesempatan ini. Ini yang generasi emas ini nggak boleh sia-sia dengan cara-cara yang seleksi awal murid sudah tidak baik. Jadi murid tidak ada persaingan untuk mendapatkan sekolah yang baik, dan kemudian sekolah yang baik pun sudah nggak lagi menjadi incaran. Sekarang yang dicari adalah dapat sekolah negeri gratis, bukan mendapatkan sekolah negeri dengan nilai yang baik. Bukan sekolah negeri yang punya prestasi baik, bukan sekolah negeri yang prestasi akademiknya bagus. Nah, kita ini yang mengkhawatirkan kita sebagai pengawal, sebagai ya pernah berkelimpung di dunia pendidikan ya, sangat mengkhawatirkan. Dan saya dari tahun ke tahun, dari semenjak Pak Mangku, semenjak PBDB ini melalui sistem sudah mengkritisi ini. Tolong ada political will dari para politikus, para politik yang hadir di situ untuk tidak mencampuri urusan pendidikan. Biarkan pendidikan itu ditangani oleh guru-guru yang profesional. Jangan ikutlah orang-orang politik ini menitipkan orang, menjanjikan orang untuk mendapatkan sekolah negeri. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah pemerintah mulai mengubah pola pikir bahwa sekolah negeri dan sekolah swasta harus dibuat sama kualitasnya. Siapa yang membuat sama ini? Tugas pemerintah. Bukan pemerintah tugasnya menyiapkan sekolah negeri untuk masyarakat. Tugas pemerintah adalah menyiapkan kualitas pendidikan yang baik, baik di swasta maupun di negeri. Jadi jangan kemudian pemerintah, oh ini ada anaknya si A nggak dapat sekolah negeri, bangun sekolah. Ya, nah, pemerintah justru ketika membangun sekolah negeri akan membebani anggaran, akan membebani APBD kita. Nah, kenapa yang sekolah yang sudah ada ini di-upgrade menjadi sekolah yang sama, baik negeri maupun swasta, gitu. Ini yang harus ada. Swasta misalnya kekurangan gedung, ada swasta kekurangan guru, maka tugas pemerintah untuk membantu membangun gedung, untuk membantu guru-guru, sehingga semua akan mempunyai kualitas yang sama baik negeri maupun swasta. Bukan kemudian di Denpasar Selatan ada masyarakat yang tidak tertampung di sekolah negeri kemudian membangun sekolah negeri. Ini menurut saya pola pikir yang salah, pola pikir yang keliru.
pemerintah dalam mengambil kebijakan. Seharusnya justru ketika di Denpasar Selatan ini tidak ada masyarakat yang tidak dapat sekolah, maka undang BMPS. BMPS, bagaimana ada swasta yang berminat. Kan lebih ringan pemerintah, APBD-nya lebih ringan kalau ada swasta yang membangun. Tinggal kita membantu kemudian angkat gurunya, kasih subsidi guru, kasih subsidi dana BOS dan lain sebagainya. Maka tugas pemerintah untuk membiayai pendidikan yang untuk fisik maksud saya akan bisa dialihkan ke masalah sumber daya guru yang berkualitas. Jadi semua guru negeri dan swasta ditingkatkan kapasitasnya, baik dia pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Ini yang harus dilakukan. Bukan, sekali lagi saya tekankan, jangan sekali-sekali lagi khusus untuk Bali ini membangun sekolah negeri. Nah, apabila pemerintah ingin membangun sebuah sekolah yang milik pemerintah, jadi saya tidak katakan negeri, yang milik pemerintah, maka bangunlah sekolah yang punya kualitas yang memang unggul gitu, yang seperti Bali Mandara saya contohkan yang sudah ditutup ya. Jadi diseleksi anak-anak yang akan sekolah di sekolah yang dibangun oleh pemerintah ini, misalnya dia punya minat di bidang teknologi, di bidang media, di bidang seni dan budaya, itu diseleksi betul. Inilah yang dipersiapkan untuk menjadi SDM yang unggul. Jangan dicampur aduk dengan seperti sekarang kan, dengan sistem zonasi. Kita nggak tahu orang yang terdekat itu apakah mempunyai kualitas yang sama. Saya yakin tidak, karena kan kita heterogen ya, siswa kita heterogen. Apalagi SMP kita juga begitu, keadaan orang tua juga heterogen. Jangan berpikir pernah bahwa harus gratis, tidak harus gratis. Jadi pemerintah yang nilainya 20% itu lebih mengarah kepada peningkatan kualitas guru-guru. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan membangun sekolah negeri. Tawarkan kepada BMPS, kemudian dibantu sekolah swasta itu. Stop mendirikan sekolah negeri. Karena negeri dengan swasta sama-sama harus dibangun oleh pemerintah. Kalau misalnya kelebihan sekolah, ini kan akan sekolah swasta akan menjadi berkurang dan kualitasnya akan menurun. Sudah banyak terjadi sekolah swasta di Denpasar khususnya, banyak sekolah swasta yang kualitasnya menurun karena memang ketidaktersediaan murid. Stoplah berpikir sekolah itu gratis gitu ya. Jangan lagi berpikir sekolah gratis. Itu jelas tidak berkeadilan. Sangat-sangat tidak berkeadilan kalau kita bicara sekolah negeri gratis. Siapa yang menikmati sekolah negeri? Ini yang makanya saya katakan pemerintah harus menseleksi betul anak-anak yang akan sekolah di sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah dan tidak perlu gratis. Ini para pengambil kebijakan, para politikus harus berhenti mengkampanyekan bahwa saya bisa membantu, saya akan bangun sekolah negeri supaya dapat gratis. Stop. Maka jika ingin SDM Bali ini unggul, tapi kalau ya seperti sekarang, cobalah evaluasi apakah ada prestasi-prestasi yang luar biasa. Pernah ada tokoh pendidikan bahwa lulusan SMA di Bali tidak layak untuk masuk perguruan tinggi negeri. Ini pernah dalam sebuah seminar di Bali TV, dia menyatakan seperti itu. Saya tidak sebut orangnya, dia tokoh, seorang profesor, bahwa ketika testing di Udayana itu nilainya nggak ada yang memenuhi syarat untuk masuk. Akhirnya karena dia kita harus menampung orang Bali, nilai standar penerimaannya yang diturunkan. Itu yang terjadi. Jadi narasi atau kampanye sekolah gratis itu adalah pembodohan publik. Pembodohan publik, sangat. Jadi membohongi lah. Seharusnya tidak itu dilakukan kan.